Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifarinda Erwinda Samawati dari kelas B2 angkatan 2020 dengan NIM 13520101182. Untuk ujian praktikum mikrobiologi ini saya akan memaparkan tentang ALT atau angka lempeng total. Angka lempeng total atau ALT atau total plate count merupakan cara perhitungan jumlah koloni mikroba yang terdapat dalam suatu produk yang tumbuh dalam media agar dengan suhu dan waktu inkubasi yang telah ditentukan. Pada uji ALT ini, pertama kali yang dibuat adalah larutan sampel. Dibuat dengan perbandingan 1:9 dengan buffer peptone water. Jadi misalkan ada 1 gram sampel, berarti untuk penambahan buffer peptone waternya adalah sebanyak 9 ml. Dikocok atau homogen di tabung air Lemaier, lalu diambil 1 ml dimasukkan ke tabung reaksi yang telah diisi 9 ml larutan NaCl. Lalu dikocok atau homogen dari tabung reaksi pertama ini, diambil 1 ml dimasukkan ke tabung reaksi yang kedua, dikocok lagi atau homogen, lalu diambil 1 ml dimasukkan ke tabung reaksi yang ketiga, begitu seterusnya hingga tabung reaksi yang ke-6. Untuk penamaannya, tabung reaksi yang pertama kali diberi 1 ml sampel dinamai 10⁻⁻⁻⁻⁻. Untuk tabung reaksi yang kedua dinamai 10⁻⁻⁻⁻², begitu seterusnya hingga 10⁻⁻⁻⁶. Setelah melakukan pengenceran sebanyak 6 tabung reaksi, yang selanjutnya dilakukan adalah mengambil setiap 1 ml di tabung reaksi tersebut dan dipindahkan ke cawan Petri. Ini bisa dilakukan ke semua tabung reaksi, jadi ke 6-6 itu bisa diambil 1 ml, atau hanya mengambil 3 sampel tabung reaksi yang terakhir, lalu dimasukkan ke cawan Petri. Dari cawan Petri yang telah berisi 1 ml larutan sampel tadi, ditambahkan larutan PCA dengan suhu 45 derajat Celcius. Jadi ini larutan PCA-nya masih encer sebanyak 12-15 ml ke setiap cawan Petri yang ada. Jadi ke 6-6-nya itu tadi ditambahkan larutan PCA, lalu dihomogengkan seperti angka 8. Jadi misalkan merah-merah ini adalah cawan Petri. Untuk menghomogenkannya hanya seperti ini saja, seperti angka 8 seperti ini, dilakukan selama beberapa kali. Setelah itu, cawan Petri didiamkan hingga padat dan diinkubasi di dalam inkubator mikrobiologi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam. Cawan Petri yang tadi diinkubasi selama 24 hingga 48 jam itu dikeluarkan, lalu dihitung koloni-koloni mikroba yang muncul dan ditandai dengan spidol hitam. Jadi koloni-koloni yang di cawan itu ditandai atau dititiki dengan spidol hitam, lalu dihitung. Jadi misalkan di cawan Petri yang pertama terdapat 225 koloni, lalu di cawan Petri yang kedua sebanyak 75 koloni. Semakin ke samping atau semakin banyak pengencerannya, maka jumlah koloninya akan semakin sedikit. Setelah itu, setelah diketahui semua jumlah koloninya, dilakukan perhitungan dengan rumus N sama dengan jumlah koloni dibagi 1 dikali jumlah cawan pengenceran pertama, lalu ditambah 0,1 dikali jumlah cawan pengenceran kedua, lalu dikalikan dengan pengenceran pertama yang dihitung. Misalkan terdapat soal cawan yang bisa dihitung jika terdapat 25 hingga 250 koloni bakteri. Dari slide sebelumnya didapatkan hasil Petri pertama 225, Petri kedua 75, Petri ketiga 35, Petri keempat 17, Petri kelima 2, dan Petri keenam 0 koloni. Maka yang memenuhi hanya Petri pertama hingga Petri ketiga. Untuk Petri keempat hingga keenam itu tidak memenuhi. Karena ini jumlah Petrinya yang memenuhi syarat ada 3 dengan pengenceran yang berbeda pula, maka rumusnya jumlah koloni dibagi 1 dikali N1 ditambah 0,1 dikali N2 ditambah 0,01 dikali N3 dikali pengenceran pertama. Semua data ini tinggal dimasukkan ke rumus, menghasilkan 3,02 dikali 10⁻3. Misalnya, jika ada cawan Petri yang jumlah koloninya terdapat 25 koloni atau 250 koloni, maka cawan Petri tersebut dianggap tidak dihitung karena yang boleh dihitung hanya yang berada di dalam rentang. Jadi yang boleh dihitung jika koloninya terdapat 26 koloni hingga 249 koloni.